warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Teguh Satrio, kelas 4 Gabang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Judul sains fair saya, pengaruh perbedaan jumlah baling-baling terhadap kecepatan mobil-mobilan dalam jarak tempuh 1,8 meter. Data hasil penelitian: 5 baling-baling rata-rata detik 3,2 detik. Yang 3 baling-baling 2,8 detik. Yang ini mobil-mobilan dengan 3 baling-baling. Ini mobil-mobilan dengan 5 baling-baling. Hasil penelitian saya, 3 baling-baling lebih tinggi kecepatannya daripada 5 baling-baling. 3 baling-baling 0,6 meter per detik. Yang 5 baling-baling 0,5 meter per detik. Kesimpulannya, mobil-mobilan dengan menggunakan baling-baling sedikit lebih cepat daripada mobil-mobilan yang menggunakan baling-baling lebih banyak. Ini berbeda dengan hipotesis saya. Jika jumlah baling-baling lebih banyak, maka kecepatan mobil-mobilan lebih tinggi daripada mobil-mobilan dengan jumlah baling-baling lebih sedikit. Hikmah dari sains fair saya, mengapa saya lebih tahu mengapa helikopter memakai baling-baling lebih sedikit daripada yang lebih banyak. Seperti elektronik lainnya, seperti kipas. Kipas juga memakai baling-baling 3. Ayat Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Yang keadaannya yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nendra, kelas 4 Gaharu. Saya akan melakukan percobaan membedakan telur mentah dan matang. Di bawah, di bahan yang diperlukan, telur matang dan mentah, setara dan tidak senter dan bidikan datar. Ada 2 cara menelitikan. Cara pertama, masukkan cahaya senter ke telur apabila telur terang berarti telur mentah. Apabila telur gelap berarti matang. Ini adalah telur matang. Ini adalah telur mentah. Nice. Ke sana. Cara kedua. Putar telur di atas bilangan datar. Apabila putarannya
pelan berarti mentah. Kalau putarannya cepat berarti matang. Kita coba. Ini telur matang. Ini telur mentah. Oke. Kompetisnya. Oh, apa? Ya. Ini. Tekstur pada telur mempengaruhi pembiasaan cahaya dan putaran pada telur. Hasil penelitian, kita bisa membedakan mana telur mentah dan mana telur yang sudah matang tanpa memecahkan cangkang telur atau kulit telur. Ayat Al-Quran. Surah Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu harapkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jagalah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telurnya pasti enak telurnya. Telur enak, anak yang baik, anak baik. Telurnya ganti, apalagi telur enak, telurnya enak sekali. Alah, mentah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, saya kelas 4, saya sekolah di Sekolah Alam Balikpapan. Nah, hari ini Nadia akan meneliti tentang perbandingan perjernihan air antara material, batuan, dan tumbuhan. Nah, Nadia mencari benarkah bahan alami dapat menjernihkan air. Latar belakangnya adalah air yang bersih biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka dalam sehari-hari. Nah, prosedurnya, yang pertama, masukkan pasir halus, batuan, kerikil di botol pertama. Nomor 2, masukkan ijuk, sabut kelapa, dan arang di botol kedua. Nah, yang nomor 3, masukkan air keruh ke dalam 2 botol itu. Nomor 4, tampunglah air itu dan bandingkan mana yang lebih jernih. Ya, di sini alatnya cuma ada 2 loh. Yang pertama, 1 botol aqua 1 liter. Dan nomor 2 adalah wadah. Kalau Nadia, wadahnya seperti ini ya teman-teman. Dipakai juga dari botol aquanya. Nah, ini Nadia sudah melakukan percobaan. Di sini ternyata ini alat bahan-bahannya yang menggunakan batuan, kerikil, dan pasir. Kalau yang ini sabut kelapa, ijuk, dan arang. Dan ternyata lebih jernih yang pakai ini ya, yang pakai yang pasir halus, batuan, dan kerikil. Nah, jadi hasilnya adalah dari percobaan tersebut yang lebih
lebih jernih adalah yang menggunakan bahan-bahan pasir halus dan batuan dibandingkan menggunakan sabut kelapa, ijuk, dan arang. Nah, kesimpulannya adalah bahan alami dapat menyaring air sehingga menjadi jernih. Maka kita bisa menggunakan penjernihan alami untuk menjernihkan air sehari-hari seperti batu-batuan dan pasir alami. Nah, ada juga loh ayat yang mencantumkan sains Nadia. Nah, Nadia bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdara. Innallaha latifun khabir. Nah, artinya adalah, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Hajj ayat 63. Sekian video Nadia. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya dari kelas 4 Gabang, Sekolah Alam Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan orang tua yang berjudul mengisi udara ke dalam balon menggunakan cairan dry cleaner ditambah aluminium foil dan menggunakan cairan dry cleaner saja. Pertanyaan: balon manakah yang akan terisi udara dan mengembang? Bahan-bahan dry cleaner, botol kaca, aluminium foil, dan terakhir balon. Cara pembuatan: buatlah aluminium foil menjadi bulatan seperti ini. Lalu masukkan ke dalam botol. Lalu isi kedua botol dengan cairan dry cleaner. Taruh kedua balon di mulut botol.
lalu dikocok. Kita tunggu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, balon yang ditaruh pada botol yang berisi cairan dry cleaner ditambah aluminium foil terlihat mengembang. Sedangkan balon yang ditaruh pada botol yang berisi cairan dry cleaner saja tidak bereaksi atau tidak mengembang. Kesimpulan, mengapa balon yang diletakkan pada botol yang berisi cairan dry cleaner ditambah aluminium foil dapat mengembang? Karena reaksi dari dry cleaner yang ditambah aluminium foil dapat menghasilkan gas. Gas tersebut akan mendorong udara di atas sehingga membuat balon mengembang. Karena ada gas yang mengisi balon dan membuat permukaan balon yang elastis jadi mengembang. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penelitian ada di surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengaminkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dari air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan udara bukan hanya untuk manusia dan makhluk hidup, namun udara dapat juga membuat balon menjadi mengembang. Sampai di sini dulu ya presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada Science tahun depan. Teman-teman, jangan lupa ya tetap stay at home dan jaga kesehatan. Saya rindu sama Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Hafi dari kelas 4 Gaharu Sekolah Alam Balikpapan. Saya ingin mempresentasikan hasil eksperimen saya dalam rangka Festival Sains Sekolah Alam Balikpapan. Judul eksperimen saya adalah pengaruh penambahan ekstrak tauge pada pembuatan bakteri Acetobacter psilinum dari ampas nanas. Teman-teman tahu kan nata de coco? Nata de coco dibuat dari air kelapa dengan menambahkan bakteri Acetobacter psilinum. Mengapa saya tertarik dengan percobaan ini? Sebab yang pertama, nanas mudah didapat dan murah. Yang jika jika berhasil, maka kita akan membuat nata de coco di rumah. Sendiri. Seru kan? Kemudian saya juga mengamati pengaruh penambahan jus tauge sebagai pengganti urea yang merupakan sumber nitrogen bagi bahan makanan bakteri. Jadi kita mencoba menggunakan bahan alami ya teman-teman. Bakteri Acetobacter psilinum ini dapat kita beli, dijual online juga banyak. Nah, ternyata ada yang pernah membuat bakteri ini. Dan caranya mudah, yaitu dengan menggunakan ampas nanas. Cara kerjanya, yang pertama, setelah nanas dikupas dan dipotong, kita blender. Nah, setelah nanas dikupas, dipotong dan di blender, kita saring untuk membedakan mana ampas nanas dan mana sari nanas. Kemudian kita campur ampas nanas, gula, dan air. Dengan perbandingan 6:3:1. Saya menggunakan 51:25 berbanding 8,5 gram. Setelah itu, masukkan ke dalam botol yang
tambahkan jus tauge 3 sendok dan cuka masak 3 sendok. Lalu tutup botol rapat dan lapisi dengan aluminium foil. Simpan selama 2 minggu di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman, agar bakteri bisa hidup. Nah, dari percobaan ini saya mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, tercium bau kecut seperti tape. Ini menunjukkan terjadinya proses fermentasi sebagai tahap awal pembiakan bakterinya. Saya membandingkan 2 sampel. Yang sampel pertama tidak diberi jus tauge, yang satu ditambahkan jus tauge. Botol yang satu tidak terbentuk lapisan putih. Botol 2 terbentuk lapisan putih tipis dan sedikit berair. Dari literatur yang kami baca, ciri-ciri bakteri itu berkembang biak, terbentuk lapisan busa putih dan timbul air. Inilah yang digunakan untuk pembuatan nata de coco. Dari hasil ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa kesimpulannya, pada percobaan kali ini kami belum mendapatkan tanda yang maksimal yang menunjukkan terbentuknya bakteri Acetobacter psilinum. Dibutuhkan kondisi yang lebih steril dan suhu yang mendukung percobaan untuk terbentuknya bakteri ini. Walaupun proses kerjanya mudah, tetapi perlu percobaan beberapa kali untuk mendapatkan kondisi yang sesuai bagi bakteri untuk hidup. Hikmah ini bisa kita ambil dari surat Al-Imran ayat 27 yang artinya adalah, Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau hendaki, dengan tiada hitungan hisapnya. Saya Hafid, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kansafiza Alvina, kelas 4 Gaharu. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan bersama ayah di rumah. Mari kita mulai dari judul ya. Pembuatan pupuk cair dari sampah organik rumah tangga untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Penelitian ini saya ambil dari surah Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Lalu pertanyaan, manakah yang lebih subur, tanaman yang hanya disiram dengan air biasa atau tanaman yang disiram dengan pupuk cair organik? Lalu hipotesis, pupuk cair organik mengandung banyak unsur mikro dan makro sehingga tanah menjadi lebih subur dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan: sisa makanan, kulit telur, kulit dan kepala udang, terasi, air cucian beras dan air kelapa, mixer, dan tempat penyimpanan. Prosedur pembuatan pupuk sebagai berikut. Prosedur pembuatan pupuk: cuci bersih semua bahan yang akan dihaluskan dengan blender. 2. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan haluskan. Setelah tercampur
rata dan halus. Matikan blender dan tuang campuran tersebut ke dalam tempat penyimpanan dan tutup rapat selama 4 minggu. 4. Buka tutup penyimpanan setiap hari untuk melepas gas yang dihasilkan dari proses pembuatan pupuk cair. Apabila sudah tidak ada gasnya, maka tutup kembali ember pupuk cair. Data penelitian dan grafik sebagai berikut. Data penelitian dapat dilihat pada tabel bahwa tanaman yang disiram dengan pupuk awalnya semua daun hanya berwarna hijau biasa. Namun seiring waktu, daun-daunnya sebagian menjadi lebih hijau segar dan akhirnya semua daun menjadi lebih hijau segar. Sedangkan pada tanaman yang disiram air biasa hanya hijau biasa. Bahkan ada beberapa yang menguning. Hasil penelitian, tanaman dapat menjadi lebih subur, daun yang lebih banyak, dan juga warna tanaman menjadi lebih hijau segar karena diberi pupuk cair organik. Kesimpulannya, tanaman yang diberi pupuk cair organik lebih cepat tumbuh dan lebih subur dibandingkan tanaman yang tidak diberi pupuk cair organik. Hikmah dari percobaan ini adalah bahwa kita bisa mengambil manfaat dari sekitar kita, walaupun itu hanya dari sampah rumah tangga yang ternyata berguna untuk kehidupan muka bumi, yaitu tumbuhan menjadi lebih subur. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah alam Balikpapan, hijau dan rapi, cerdas mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan science project. Science project saya berjudul Perubahan titik didih air bila diberi bahan lain. Pertanyaan penelitiannya, apakah titik didih air berubah bila diberi bahan lain? Hipotesanya, titik didih air tidak akan berubah walaupun diberi bahan lain. Alat dan bahannya ada kompor, panci, alat tulis, sendok, garam, gula, air, alat pengukur, ada juga alat pengukur suhu. Untuk mengukur air, kita bisa menggunakan alat ini. Saya sekarang ini menggunakan 500 ml. Untuk garam dan gula masing-masing seberat 300 gram. Kita timbang menggunakan timbangan ini. Prosedur pertama, ambil air 500 ml, masukkan ke dalam panci. Nyalakan api, rebus. Setelah mau mendidih, ukur. Kita mengukur ujung ini, kita masukkan ke dalam panci hingga mengenai air. Untuk hasilnya, kita bisa melihat di layar ini. Dan kita bisa juga tulis hasilnya. Prosedur kedua, ambil air 500 ml dan gula seberat 300 gram. Masukkan air dan gula, aduk hingga merata, lalu rebus. Saat mau mendidih, kita ukur air gulanya. Ujung kecil ini dimasukkan ke dalam panci hingga mengenai air. Kita bisa lihat hasilnya di layar ini.
ml dan garam 300 gram. Kita aduk sampai rata. Nyalakan kompor, rebus hingga rebus. Setelah mau mendidih, kita ukur. Ujung kecil ini kita masukkan ke dalam panci sampai mengenai air. Untuk hasilnya kita bisa melihat di layar ini. Hasilnya bisa kita tulis. Hasil dan data grafik. Titik didih air 100,3 derajat Celcius seperti ini. Titik didih air gula 75,4 derajat Celcius seperti ini. Titik didih air garam 86,3 derajat Celcius seperti ini. Kesimpulan, ternyata titik didih yang diberi bahan lain, titik didih air yang diberi bahan lain akan berubah titik didihnya. Ayat Al-Quran. Quran Surah Ar-Rahman, Quran Surah 55, ayat 44. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.